selamat siang semuanya. Senang sekali saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mom, bisa menyambut, mengucapkan selamat siang dan memandu kelas cerdas Kumparan Mom edisi bulan Desember ini. Kali ini bersama Ruang Tumbuh. Sebagai informasi, proses syuting kita hari ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Semua kru yang bertugas tadi sudah melakukan tes swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Saya sendiri adalah satu-satunya orang di studio ini yang tidak pakai masker. Jadi insya Allah semua lancar semua. Nah, Mom, gak kerasa kita sudah ada di penghujung tahun. 2 hari lagi kita sudah masuk ke tahun 2022. Biasanya kalau tahun baru, biasanya tuh yang lekat dengan kembang api, ngumpul-ngumpul atau apa. Tapi yang jelas juga lekat dengan membuat resolusi. Nah, ngomongin soal resolusi, biasanya ada yang udah bikin resolusi dari jauh-jauh hari, begitu masuk Desember udah mikir-mikir resolusi tahun barunya apa. Ada juga yang udah, ya udahlah nggak usah bikin resolusi lagi, karena juga nanti nggak tercapai atau apa, jadi kayak udah males. Gimana? Termasuk yang mana nih, Mams? Termasuk yang udah bikin resolusi atau yang justru udah nggak pengen bikin resolusi? Mungkin karena banyak hal yang nggak pasti juga ya. Maksudnya saat ini ada pandemi, bikin resolusi tapi malah kondisi nggak bisa kita tebak. Bahkan ada satu riset di Amerika Serikat yang meneliti tentang terkait resolusi tahun baru ini, bahwa sebuah studi itu bilang 75% dari mereka yang membuat resolusi itu bisa mempertahankan resolusinya selama minggu pertama. Tapi setelah sebulan jumlahnya turun jadi 64% saja. Setelah 6 bulan jumlahnya jadi tinggal sekitar 46%-an. Dan di akhir tahun seperti sekarang ini, di ujung-ujung tahun, yang membuat resolusi itu yang bisa mempertahankannya hanya tinggal 9%. Jadi kayaknya memang banyak yang resolusinya tuh ambiar, nggak tahu kemana, nggak jadi apa-apa. Akhirnya kita jadi mikir nih, sebetulnya apa aja sih alasannya resolusi itu jadi gagal, apalagi setelah jadi ibu. Mungkin karena kita udah nggak bisa lagi hidup sendiri, bikin rencana sendiri, harus berkaitan dengan anak, suami, ya keluarga gitu. Jadi akhirnya banyak banget pertimbangan dan kepentingannya gitu. Akhirnya ya di adjust atau udah dilupain aja. Nah, karena itu untuk membahas sebenarnya masih perlukah seorang ibu kita membuat resolusi tahun baru, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Irma Gustiana Andriani MPSI PSI atau Mbak Ayang, biasanya dipanggil Mbak Ayang, yang merupakan psikolog dari Ruang Tumbuh. Yaitu Ruang Tumbuh itu apa sih? Ruang Tumbuh itu pusat konsultasi psikologi, terapi dan berkembangan diri di Jakarta. Ada beberapa tempat deh yang aku tahu lokasinya Ruang Tumbuh. Nah, sekarang aku coba invite narsum dulu ya. Mbak Ayang udah gabung belum ya? Mbak Ayangnya belum bergabung, tapi nggak apa-apa, tungguin dulu. Ini kita udah ada beberapa teman-teman yang udah masuk. Sudah ada Mbak Ayang. Hai, halo Mbak Imes. Halo Mbak semuanya. Senang sekali ketemu kamu lagi, Mbak. Aku juga senang sekali ketemu kamu Mbak Imes dan teman-teman dari Kumparan Mom. Alhamdulillah sehat. Tapi aku lihat kayaknya ini deh, kayaknya Mbak Ayang di Instagramnya kayaknya lagi nggak di rumah deh. Lagi di kota yang berbeda, lagi di kampung aku Mbak Imes, lagi di kota Padang, lagi pulang kampung. Setelah 2 tahun pandemi, ya kan, sudah mulai memberanikan diri sih untuk nengok orang tua ya. 2 tahun ya. Nah, aku juga sebenarnya mikir tuh ya, udah lama banget, udah 2 tahun nggak pulang kampung. Iya. Apakah pulang kampung perlu dijadikan resolusiku di tahun 2022? Tapi memang mungkin banyak ya yang bikin resolusi pulang kampung, ketemu orang tua atau ketemu keluarga besar gitu, Mbak. Sepertinya iya ya Mbak ya. Jadi beberapa teman-teman aku sesama moms juga itu menjadikan pulang kampung sebagai agenda resolusi di tahun barunya gitu. Nah, tapi tadi aku juga ngobrol nih sebelum Mbak Ayang join, bahwa kalau bicara tentang resolusi itu tuh sampai ada penelitiannya, Mbak, bahwa biasanya bikin resolusi di awal, tapi makin lama makin gak jelas aja resolusinya tuh. Ada katanya tuh dari penelitian itu di akhir tahun, di bulan November, Desember gitulah ya, Q4 tahun itu nggak nyampe 10% Mbak yang terwujud. Kenapa ya Mbak? Resolusi itu sering gagal. Kalau dari Mbak Ayang sebagai psikolog gitu ya, yang sudah memperhatikan
keluarga, orang tua, anak. Ini kenapa sih resolusi gitu banget? Gitu. Udahlah ya gitu ya. Oke. Jadi Kenapa, Mbak, sebenarnya resolusi gini, sering gagal? jadi sebenarnya gini, kalau kita membuat resolusi itu kan harus jelas sekali ya, why-nya apa? Kenapa saya Why? bikin resolusi? Jadi why-nya, finding your why gitu ya. Jadi menemukan dasarnya banget kenapa saya harus buat resolusi ya. Itu menjadi sangat penting sekali. Lalu kemudian yang kedua nih biasanya memang terkait tadi ya, konsistensi dan komitmen ya. Karena kadang-kadang kita sebagai ibu, kemudian juga mungkin adalah pekerja juga ya, istri juga dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang untuk membuat komitmen dan konsistensi itu memang sangat berat ya, sehingga itu mempengaruhi nih resolusi yang tadinya kita buat di awal tahun atau akhir tahun. Lalu kemudian juga seringkali kita merasa bahwa kita tuh pengen banget cepet gitu. Padahal yang namanya resolusi kan nggak bisa cepet ya. Jadi perlu proses dan kita nggak bisa mengubah hidup kita dalam waktu 1 tahun aja sebenarnya ya. Jadi ada banyak proses. Lalu kemudian kitanya sendiri nggak yakin nih Mbak Imes. Pada saat bikin resolusi, sebenarnya kita ada keraguan pada saat bikinnya gitu. Jadi ketika kita membuat resolusi, tetapi kita sendiri nggak yakin bahwa itu bisa tercapai, itu akan membuyarkan resolusi yang kita buat. Nah gitu. Jadi kalau ada keraguan, itu sangat mempengaruhi kita secara psikis. Pada Jadi akhirnya sebenarnya bikin sendiri, tapi dari awal udah nggak pede. rumit sendiri gitu ya. Jadi itu yang seringkali menjadi hambatan atau kendala kita untuk mencapai tadi sih resolusi yang sudah kita buat di akhir tahun atau di awal tahun gitu Mbak Ines. Oke, aduh tadi itu menarik banget kalau misalnya dibilangnya why. Why? Apa namanya? Why gitu ya. Kadang-kadang tuh jangan-jangan kita sendiri belum yakin kali ya sama why-nya itu gitu. Karena pokoknya bikin aja gitu yang seru-seru. Tapi sekarang gini Mbak, akhirnya kan kita tanya nih, harus tahu dulu tadi Mbak yang bilang why. Apa sih yang jadi alasan bikin resolusi ini? Aku jadi pengen tanya lagi ya Mbak yang, sebetulnya emang harus bikin resolusi? Ada gunanya? Apakah benar-benar bisa bermanfaat gitu? Karena kan itu ada kaitannya dengan why-nya ya. Kenapa sih harus bikin resolusi gitu loh? Memang ada gunanya, ada manfaatnya. Gimana tuh Mbak? Oke, sebetulnya membuat resolusi itu kan by choice ya Mbak Ines ya. Itu adalah pilihan. Jadi Gak setiap orang ya? itu nggak wajib juga gitu kan, tetapi perlu gitu. Jadi tidak wajib tetapi perlu. Kenapa perlu? Karena kan kita berkembang dan bertumbuh ya. Kita sebagai moms gitu ya, sebagai istri, sebagai teman, sebagai rekan kerja, inginnya kan selalu bisa mendapatkan hal-hal baik di tahun-tahun baru yang akan kita jalani gitu. Dan kenapa kita jadi butuh resolusi? Intinya adalah best versionnya kita tuh yang mau seperti apa sih, memaknai hidup itu seperti apa, itu kalau filosofinya lebih dalam seperti itu. Tapi kalau ada yang nggak mau buat ya nggak apa-apa juga, kita nggak bisa memaksa gitu, tetapi akan nggak jelas gitu, dia ingin menjalankan peran-peran dia nanti fungsinya untuk apa, mau bagaimana gitu. Jadi ya comfort zone aja mungkin gitu. Jadi itu yang membuat seseorang mungkin jadi lebih mudah stres ya menurut aku ya Mbak Imes ya, karena dia menjalankan sesuatu tuh ya udah jalanin aja gitu. Jadi sebetulnya resolusi itu wajib sih nggak wajib dibuat, tapi ini bisa membantu kita untuk lebih terarah gitu maksud Mbak Ayang ya. Betul. Oke, ini seru banget. Mbak Ayang sebelumnya nih karena udah lihat lebih banyak teman kumparan mam yang bergabung, aku mau menjelaskan bahwa selamat datang, kita sudah ada di kelas cerdas. Mungkin ada yang baru bergabung. Kelas cerdas adalah program bulanan kumparan mam yang kita adakan setiap bulan untuk membahas berbagai isu seputar motherhood dan parenting, dunia ibu, anak, bayi, dari mulai hamil semuanya. Nah, salah satu yang khas dari kelas cerdas nanti akan ada arisan kumparan mam yang dimana teman-teman sebelumnya udah ngocok. Jadi jangan kemana-mana, tungguin banget kocokan arisannya. Nah, untuk yang mengikuti acara kelas cerdas kali ini juga saya lagi ngobrol-ngobrol seru sama Mbak Ayang, masih akan ada obrolan seru lanjutnya. Langsung aja kalau punya pertanyaan langsung ditulis aja di kolom chat, supaya nanti saya juga nggak cuma saya yang nanya, tapi bisa pertanyaan dari teman kumparan mam langsung saya tanyakan ke Mbak Ayang gitu Mbak Ayang. Iya seru ya. harus soalnya kayaknya ngobrolnya makin seru. Aku takutnya teman kumparan mam udah di chat nih kayak aku juga pengen nanya gitu, belum diingetin bahwa bisa langsung nanya. Oke, tadi kita udah bahas bahwa
tidak harus bikin resolusi, tapi resolusi bisa membantu gitu ya. Dan tadi kita harus tahu banget resolusi itu why. Kenapa kita membuat resolusi, dan biasanya tuh gagalnya karena komitmennya atau ragu-ragu di awal sama pengen buru-buru gitu ya. Baru bikinnya 31 Desember, pengennya 30 Januari udah tercapai gitu ya. Iya. Oke. Tapi berarti sekarang anggaplah misalnya sekarang baru tanggal 29. Aku mau bikin resolusi nih, Mbak. Aku mau bikin resolusi. Resolusi tahun baru apa sih yang perlu dibuat oleh seorang ibu? Maksudnya saya sebagai perempuan dewasa, dengan saya sebagai ibu yang punya anak, entah itu anaknya masih bayi atau apakah resolusinya dalam membuat resolusi jadi apa ya? Jadi khusus gitu. Gimana caranya, langkah awal seperti apa yang harus dibuat oleh ibu? Sebenarnya ibu resolusi khusus ibu gitu, ada nggak sih gitu, atau seperti apa sih gitu? Ada. Ini pertanyaan menarik banget gitu ya. Jadi kita bahas ya. Jadi kalau aku sih sebenarnya lebih mendorong teman-teman, teman kumparan mam ya. Panggilannya itu ya, Mbak Imes ya. Jadi boleh teman kumparan mam, boleh mam juga boleh. Oke, jadi yang pertama itu kita pakai filosofinya SMART gitu. SMART itu apa sih gitu ya? Spesifik S-nya. Jadi ketika buat resolusi itu harus spesifik ya. Misalnya spesifiknya seperti ini. Saya pengen sehat. Itu kan terlalu umum. Ya, saya sebagai ibu saya ingin sehat. Itu umum banget kan? Itu terlalu umum. General. Iya. Jadi spesifik. Saya ingin setiap hari jalan pagi 30 menit. Itu spesifik gitu ya, karena jadi ibu lebih ke jadi itu lebih spesifik, karena itu yang membuat kita kan kalau jadi ibu kesehatan fisik itu penting ya, kesehatan itu juga nanti akan mempengaruhi mental kita ya, jadi harus spesifik. Lalu kemudian terukur ya, terukurnya itu artinya kita tahu, artinya sehari itu 30 menit kita akan jalan, nanti kalau sudah setiap hari itu ada ukurannya, bisa di-achieve, bisa kita dapatkan targetnya gitu, istilahnya misalnya 1 bulan itu turunlah 1 kilo misalnya gitu ya, itu jelas. Jadi berat badan maksudnya ya? Berat badan contohnya ya tadi untuk yang kesehatan secara fisik ya, dan itu kan membuat kita jadi nggak terlalu besar targetnya, karena seringkali ketika kita bikin target terlalu besar sehingga membuat kita menjadi stres sendirian untuk mencapai target tadi. Tapi kalau kecil-kecil itu kan akan lebih mudah untuk kita raih ya. Lalu kemudian yang keempat itu relevan, sesuai nggak sama kita, karena bisa jadi ketika kita buat resolusi itu sebenarnya orang lain, jadi orang lain melakukan, aku juga pengen nih sebagai ibu gitu ya, misalnya nih teman kita bikin resolusinya ingin banget gitu ya bisa masak bento-bentoan lah ya, sementara mungkin kita nggak terlalu passion di bidang itu. Nah itu sebenarnya akan membuat kita menjadi lebih berat. Jadi carilah resolusi yang sebenarnya itu sangat dekat dengan kita dan mudah untuk kita dapatkan. Lalu kemudian ada waktunya, ada time-nya, ada target waktunya gitu. Jadi yes, benar. Jadi T-nya itu target time gitu ya. Jadi apakah 3 bulan, apakah 6 bulan, apakah 9 bulan, atau 1 tahun nanti di akhir tahun di bulan Desember 2022 itu kita dapatkan gitu. Jadi harus membuat langkah-langkah yang seperti itu sehingga kita jadi punya gambaran apa yang ingin kita lakukan sebetulnya di tahun baru nanti gitu. Berarti kalau misalnya pakai SMART ini Mbak ya, aku contohin kayak tadi kan ada time-nya gitu. Berarti bisa aja misalnya time-nya itu bisa kita 6 bulan segini. Betul. Nanti pas di Juni segini, pas di Desember segini, bisa gitu ya Mbak? Nggak harus langsung. Oke, berarti nggak harus langsung misalnya lebih sehat, turun berat badan gitu. Bisa turun berat badan tapi pikirin dulu bahwa turun berat badan berapa dalam sebulan dengan cara apa gitu. Jadi spesifik. Dan relevan mungkin tadi misalnya kalau misalnya aku ngelihat bahwa oh itu dia bisa lari pagi setiap pagi atau jalan pagi, tapi sedangkan kita termasuk yang harus WFO berangkatnya dari subuh, jadi nggak bisa ya jalan pagi, kita nggak berarti bukan pagi, mungkin sore atau malam atau seminggu mungkin 2-3 kali aja gitu. Yang penting kalau terkait sama kebutuhan kita, apa yang kita minati itu menjadi penting. Ada lagi nih Mbak Imes, misalnya gini, saya resolusinya ingin menjadi ibu yang sabar gitu. Sabar itu bagus kan dong. Iya bagus. Tetapi kan kadang-kadang itu sangat abstrak juga gitu ya. Jadi sabarnya yang
ada keterangan di belakangnya gitu ya. Jadi sabar ketika mengajari anak saya belajar. Nah, itu jadi lebih jelas gitu. Jadi makanya teman-teman kumparan mam ini kalau membuat resolusi harus jelas juga gitu. Apa yang ingin dituju sebenarnya supaya nggak ngawang-ngawang kan. Jadi benar-benar harus nanti bisa targetnya jelas dan konkret sebenarnya gitu Mbak Imes. Oke, gitu. konkret itu. Ini berarti juga misalnya tadi kan contohin bahwa ingin lebih sehat itu terlalu general. Ingin misalnya anak gitu. Berarti kita juga nggak bisa kalau cuma bilang ingin menghabiskan lebih banyak waktu, ingin spend time lebih banyak sama anak. Lebih baik kita bikin bahwa saya akan menyiapkan 15 menit per hari buat main bersama anak gitu kali ya Mbak ya? Betul sekali Mbak Imes. Jadi lebih jelas, pokoknya 15 menit mau ada hujan, angin, geledek, kerjaan apa, setidaknya 15 menit sehari main dengan anak, main bersama anak betul, gitu ya Mbak ya. Termasuk ini Mbak Imes, termasuk yang me time-nya kita sebagai moms ya. Jadi itu juga harus spesifik. Resolusi juga ya? Resolusi juga lebih gitu ya. Banyak jadi punya waktu untuk lebih sendiri, banyak punya me time gitu? Me time untuk sendiri selama 30 menit per hari. Gitu. Dan saya lakukan dan saya lakukan setiap malam sebelum tidur misalnya. Nah, itu juga bisa. Jadi lebih spesifik. Nah, cuma susahnya nih Mbak yang aku bikin alasan. Aku bikin alasan sebagai pembenaran ya. Sebagai alumni ibu-ibu yang termasuk suka gagal resolusinya. Kadang-kadang kita sudah bikin spesifik, tapi justru banyak hal yang tidak terduga atau faktor-faktor yang ya itu gitu. Maksudnya kadang-kadang aku udah pengen apa, tahu-tahu anak gimana di pagi hari. Aku udah ngerencanain apa, tapi ternyata aduh udah deh aku ngalah deh, aku nggak jadi lagi tuh karena aku lebih memilih urusan anak gitu atau keluarga. Kan itu kayak gue banget gitu. Ibu banget gitu. Gimana menghadapi antara berkomitmen dengan resolusi yang sudah kita buat dengan tadi spesifik dan relevan itu dengan kondisi-kondisi yang tidak kita duga gitu. Iya, seperti pandemi sebenarnya itu juga membuyarkan resolusi kita kan di tahun 2020 lalu gitu ya. Jadi pada intinya adalah ketika kita bikin smart resolution tadi gitu ya, resolusi dengan cara smart tadi, kita juga harus punya kemampuan untuk adjust, menyesuaikan diri gitu. Karena kita harus siap ketika menjalankan beberapa resolusi itu ada potensi juga untuk gagal atau fail. Dan ketika gagal atau fail berarti bukan berarti kita nggak menjalankan resolusi itu lagi. Justru kita melakukan evaluasi diri gitu. Evaluasi kenapa nih gitu. Oh, ternyata waktu saya selama bekerja menjadi lebih panjang gitu kan, sehingga untuk menemani anak saya sehari 15 menit itu menjadi kurang. Berarti kita cari lagi nih penyelesaiannya mau seperti apa. Renew lagi resolusinya. Jadi nggak apa-apa kalau menurut Mbak Imes di renew. Nggak usah rigid yang sampai kaku banget. Kita harus evaluasi lagi nggak apa-apa. Nah, tapi bicara soal evaluasi juga nih. Tadi aku di kolom chat, saya biasanya lihat kolom chat kalau mataku lagi ke bawah berarti aku lagi lihat kolom chat. Di kolom chat di kolom chat tadi ada tulisan kalau udah bikin resolusi, udah semangat, tapi si ayah itu nggak setuju atau dibuyarkanlah resolusinya sama dia Pak suami itu kan. Nah, kadang-kadang mungkin bukan cuma Pak suami kan gitu, bisa jadi nih yang sabotase, bisa jadi anak, bisa jadi orang tua, nenek atau kakek gitu. Nah, maksudnya apakah sebagai seorang ibu kita tuh jadinya harus bikin bisa gini, pengumuman ibu bikin resolusi ini tolong didukung, jangan dikacaukan, atau kita bikin resolusi sama-sama jadi resolusi keluarga, atau justru kita perlu bikin resolusi sendiri-sendiri. Maksudnya ini resolusi ibu, ini resolusi ayah, ini resolusi anak mungkin harus dibikinin juga. Dan apakah resolusi itu bisa berjalan bersama tuh gimana Mbak? Apakah sebaiknya kita bikin resolusi dengan ada kaitan dengan suami dan anak atau keluarga besar? Apakah resolusi jadinya harus jadi resolusi bersama atau gimana? Penting banget yang pertama kita memang karena kita sudah berkeluarga, tentu kita punya resolusi keluarga.
dan itu memang harus didiskusikan serta melibatkan pasangan dan juga anak pastinya ya Mbak Imes ya. Apalagi anak-anak yang relatif sudah mulai bisa diajak bicara, diajak bercerita. Nah, itu juga penting banget mendengarkan mereka maunya apa. Lalu kemudian resolusi terkait dengan hubungan suami istri. Ya, itu juga penting. Sehingga mungkin di dalam resolusi suami istri ini juga include juga nih terkait dengan family-nya gitu ya, dengan interaksi keluarga. Lalu kemudian resolusi anak ya. Jadi anak kita pandu lah ya, kita bimbing bagaimana cara membuat resolusi yang baik, tepat sasaran, kemudian nggak membuat dia jadi stres juga gitu. Bisa pakai smart tadi juga Mbak, buat bisa anak pakai itu ya, smart ya? juga, betul. Sesuai Lalu umur aja tapi betul, gitu ya. Betul. Lalu yang berikutnya adalah yang terkait dengan resolusi pribadi gitu. Nah, di dalamnya include resolusi kesehatan kita, finansial kita, karir, pergaulan sosial, tapi juga menurutku jangan terlalu banyak. Karena ketika listnya terlalu banyak, kita review terus, itu kadang-kadang memicu juga stres gitu. Jadi menurutku buat dulu yang mungkin achievable-nya 6 bulan. Nanti kita bisa adding lagi gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi di 6 bulan tadi di midterm ya, mid year itu untuk ke 6 bulan berikutnya gitu. Sehingga itu nggak menjadi beban buat kita sebagai ibu. Jadi kalau menurutku buatlah resolusi tadi ya, keluarga, pasangan, kitanya sendiri dan anak. Lalu kenapa jadi berantem gitu ya, suami membuyarkan gitu kan? Ya mungkin karena dari awal nggak punya resolusi bersama pasangan, sehingga mungkin nggak di-insert nih yang terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi, menghormati pilihan dan lain sebagainya. Maka kenapa memperkuat juga resolusi bersama pasangan itu jadi penting, sehingga si ayah ini, pasangan kita atau suami kita mendukung resolusi pribadi kita sebagai ibu gitu. Dan kita tuh harus menyampaikan betapa pentingnya resolusi ini bagi saya, karena ketika ini bisa saya capai akan juga membantu saya dalam proses mengasuh anak-anak saya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Benar sekali. Thank you banget Mbak Yang. Ya, aku antara semangat pengen bikin resolusi sama jadi mikir boleh nggak ya minggu depan aja. Soalnya kayak berapa. Tapi sekarang ini sudah masuk sesi tanya jawab, karena juga aku nggak fair kalau misalnya nggak kasih kesempatan. Aku akan bacakan pertanyaan terpilih. Pertanyaan pertama dari @itsnyata26. Pertanyaannya Mbak Ayang, sebaiknya buat resolusi itu setiap tahun sekali atau setiap bulan harus ada resolusinya? Oh, ini berarti tadi ada hubungannya sama yang pertahap itu ya Mbak Ayang ya? Mungkin bisa diulang lagi. Dan apakah dalam membuat resolusi itu harus ada setiap pos seperti resolusi keuangan? Oh, ini menarik. Mungkin Mbak Ayang bisa bahas yang resolusi keuangan, karena tadi ada resolusinya dibahasnya per orangnya ya. Kalau ini mungkin resolusi keuangan, resolusi kesehatan, resolusi pendidikan gitu mungkin Mbak Ayang. Gimana nih? Betul. Iya, aku bahas dulu yang tentang resolusi keuangan ya. Itu kan juga perlu kita lihat apakah bisa tercapai atau tidak. Targetnya seperti apa. Misal pengen punya tabungan per tahun itu berapa ratus juta gitu. Tetapi yang kita tahu realitanya pengeluaran kita aja setiap bulan itu banyak. Nah, kira-kira itu achievable nggak gitu? Kira-kira memungkinkan nggak ya? Jadi kalau misalnya ternyata pengeluarannya memang banyak sekali, sementara kita punya target setahun itu pengen punya tabungan ratusan juta, sementara itu sebenarnya nggak mungkin gitu ya. Secara konkret aja kasat mata itu sebenarnya belum bisa di-achieve. Nah, itu yang membuat kita sendiri merasa jadi terbebani dengan target tadi. Maka buatlah yang spesifik ya, misalnya mau menabung misalnya 1 tahun mungkin mau 100 juta deh gitu ya, berarti sebulan saya harus berapa nih harus saya tabung, atau ada ya harus saya lebih hemat belanjanya gitu ya, jadi jaga jempol juga supaya nggak terus-terusan belanja online gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau resolusi keuangan menurutku penting banget juga sih bagi kita gitu, untuk termasuk ibu ya gitu, dikasih uang belanja berapa kita bisa lebih bijaksana dalam memanfaatkannya, jangan-jangan juga kita bisa nabung juga dari situ gitu. Jadi itu keuangan gitu. Berarti sebetulnya boleh saja buat pos buat resolusi khusus spesifik untuk pendidikan, keuangan, tapi ya tetap aja harus dipikirkan itu relevan atau enggak. Nah, sekarang pertanyaan aku lanjut lagi. Pertanyaan yang kedua dari @adar Ismail. Mbak Ayang, tadi kan kita bahas kira-kira pertanyaannya gini.
tadi itu kan Mbak Yang udah bilang bahwa ada banyak, jangan banyak-banyak, kalau bisa dikit aja terus Nah, berarti kan kita harus memilih nih, karena banyak banget yang dipengenin. Jadi itu gimana caranya membuat prioritas untuk bisa tetap konsisten bahwa oke, ini deh yang aku pilih gitu. Gimana tuh mengeliminasi resolusi yang tidak prioritas gitu. Menurutku adalah yang paling penting satu ranah, satu resolusi. Contoh kesehatan. Satu Jadi buatlah minimal satu ya. Jadi kalau mau dibuat dua pun nggak apa-apa, tapi tadi bisa tercapai atau enggak. Contohnya ingin olahraga setiap hari 30 menit ditambah resolusi yang kedua makan makanan yang bernutrisi tinggi, misalnya sayur-sayuran. Jadi setiap hari harus makan sayuran. Jadi itu dua ya. Jadi area yang terkait sama kesehatan dia buat. Area keuangan juga minimal dia buat satu gitu ya, yang terkait dengan keuangan. Lalu area terkait spiritual dia buat juga satu gitu ya. Lalu terkait dengan pergaulan sosial atau yang terkait dengan media sosial contohnya. Media sosial. Saya setiap hari akan ada waktu untuk shutdown sebentar dari medsos. 30 menit ini misalnya. Ini udah 10 nih. Udah iya gitu ya. Jadi paling nggak ranah-ranah itu lagi. Harus betul. Mbak Yang ada pertanyaan lagi tentang prioritas dari @dapoer Liandra. Nah, kalau bicara soal prioritas, kalau harus memilih resolusi diri sendiri atau sebagai ibu gitu kan ya, resolusi untuk diri sendiri sebagai seorang ibu atau resolusi untuk keluarga, yang mana yang harus diduluin? Kalau kita sebagai ibu, aku cenderung akan menyarankan diri sendiri dulu gitu. Karena diri sendiri dulu. Artinya gini, ketika kitanya sehat, kitanya sudah cukup memenuhi gitu ya, udah fulfill gitu ya. Jadi fisiknya kita, resolusinya juga udah kita bisa achieve ya. Beberapa hal sudah bisa kita dapati ya dengan resolusi tadi. Itu akan memudahkan kita untuk bisa membantu anak-anak dan pasangan kita gitu. Ya, jadi kalau disuruh memilih ya, kita buat resolusi pribadi dulu. Di dalamnya ada tentang pengasuhan, ada tentang pasangan suami istri ya, ada tentang anak. Nah, itu kita buat untuk diri sendiri gitu. Dimulai dari diri sendiri. Ini yang pertanyaan terakhir nih Mbak Yang, karena mungkin waktunya juga udah mepet. Pertanyaannya dari @primasaria Mirati. Kak, aku tuh resolusinya sering gagal karena suka tergoda ngasih self reward ke diri sendiri. Itu harus gimana? Mungkin bisa mewakili pertanyaan yang lain juga, beberapa pertanyaan yang lain. Intinya tuh kalau misalnya resolusi yang kita buat terus tergoda terus gagal gitu. Jadi pada saat kita mengalami bahwa aduh udah tahu nih, ini baru 2 bulan aja resolusinya udah berantakan, itu harus gimana? Nah, ini self rewardnya apa dulu nih? Self rewardnya apakah dia memberi barang di luar tadi gitu ya? Di luar. Mungkin kalau misalnya ini ya, mungkin resolusinya berhemat tapi gitu ya. Resolusinya sebenarnya ingin hemat, menabung setiap bulan ya. Berarti sebetulnya kita harus menguatkan niat kita, tujuan kita, why-nya tadi ya Mbak Imes. Jadi why-nya tadi kenapa kita ingin berhemat, kita ingin nabung, sehingga yang namanya godaan berupa yang judulnya berbalut self reward untuk healing gitu, itu kan seringkali justru akan membuat tadi secara finansial juga menjadi buruk kan resolusi keuangannya. Jadi menurutku ya ada baiknya belajarlah untuk menahan delay gratification ya, menahan diri untuk tidak membeli sesuatu dengan embel-embel self reward. Jadi kalau tujuannya adalah hemat, silakan bisa berhemat, tetapi balik lagi itu yang apa ya, istilahnya kita tahu ketika kita membeli nggak akan mengurangi yang lain gitu. Atau berarti spesifik kayak yang tadi Mbak yang bilang ya, dari awal bilang 1 bulan boleh ada 1 self reward dengan budget begini 1 kali aja. Betul. Aduh seru banget Mbak Yang, thank you banget sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Aduh, kita langsung nih sekarang sudah saatnya kita masuk ke sesi yang juga ditunggu-tunggu oleh semua di rumah, yaitu kocok arisan kumparan Mam. Aku juga info ke Mbak Ayang. Jadi tadi seperti sudah sempat dibilang, kalau ada kelas cerdas, kita akan ada kocokan arisan kumparan Mam. Yang kita kocok arisannya sekarang, itu untuk mereka yang sudah berpartisipasi dalam arisan kumparan Mam, dengan cara menjawab 3 pertanyaan tentang resolusi di tahun 2022 untuk tumbuh kembang si kecil. Nah, jadi sebelumnya udah pada menjawab yang followers di IG Kumparan Mam, sekarang giliran kocokannya, yang kita akan memilih 3 orang pemenang berdasarkan roda di sebelah saya ini yang di layar. Kita punya 3 hadiah
ada air purifier. Ini kayak lagi penting banget, Penting semua orang banget. pengen punya air Bener. purifier di rumah. Ada multifunction pen. Pen Iya. zaman sekarang itu udah canggih, ada yang sultan, ada yang bisa apa, bisa apa. Aku berharap ada pen yang bisa mijitin aku kalau capek. Dan yang belakangan ini juga seru adalah yang ketiga, hadiahnya uang tunai senilai 1 juta rupiah. Jadi kita akan putar nanti rodanya sebanyak 3 kali. Dan seperti janji saya di awal, nama pemenang putaran pertama akan di-invite untuk join live bareng dan kesempatan untuk milih hadiahnya. Jadi air purifier, multifunction pen tadi sama uang itu bukan hadiah 1, 2, 3. Tapi siapa yang namanya keluar, dia bisa milih mau yang mana. Gitu. Seru ya Mbak ya? Jadi menarik bisa ya. milih mau yang mana gitu. Iya, Oke, sayangnya tapi- aku nggak bisa ikut ya. Enggak narasumber nggak bisa ya. boleh. Oke. Tapi Mbak Ayang boleh ikut bantuin bilang start supaya Oh, memberi Alba oke. rodanya berputar. Jadi sebenarnya Mbak Oke. Ayang yang menentukan nih. Oke. Berarti kita aku nunggu Aba begitu Mbak Ayang bilang start, rodanya akan berputar. Oke. Boleh sekarang ya, Silakan, berarti Mbak ya. Ayang. Oke, kita start rodanya. Start rodanya. Nanti Mbak Ayang boleh bilang stop juga? Oh, oke. Ya, stop. Oke. Oh enggak, dia stop sendiri ternyata. Oke. Oke, kita tunggu nama keluar, Selamat kepada aku menunggu aba-aba dari layar dari tim kumparan. Oh, yang pertama adalah Arikah Meldawati. Arikah Meldawati kita bisa langsung undang untuk join. Arika Meldawati bisa ikut join ke live kita sore ini? Sudah bisa belum ya? Wah, aku sih pengen milih. Bayang mau milih yang mana Bayang kalau misalnya boleh milih? Aku boleh semuanya nggak boleh ya? Aku mau milih pen sih sebenarnya. Air purify. Air purifier ya, kayaknya soalnya ada ruangan Lagi yang perlu. juga masih butuh lagi. Betul. Oke. Kalau gitu, karena ini belum bisa join, Arikanya belum bisa join, berarti hadiah yang pertama itu tadi udah dipilihin Mbak Ayang aja gimana? Boleh ya? Bisa? Oke. Bisa nggak? Berarti Mbak Ayang pilih apa untuk Arika tadi? Pilih Air air purifier. purifier ya? Oke. Oke, kalau gitu selamat untuk teman kumparan Mamu yang pertama mendapatkan air purifier. Kita akan melanjutkan ke putaran pemenang kedua. Berarti Mbak Ayang akan coba untuk pimpin lagi startnya ya? Oke, boleh. Oke, kita start rodanya. Sudah mulai. Dia akan berhenti sendiri ya? Aku nanya dulu ke teman-teman tim. Iya, dia akan berhenti, Berhenti sendiri. sendiri. Oke. Oh, coba kita ulang lagi ya. Mana? Sudah. Tara, tunggu. Ini udah nih. Sudah keluar nih kayaknya nih namanya. Oh, selamat kepada Tara Girsang. Tara Girsang untuk pemenang kedua. Kita akan pilihkan hadiahnya Mbak Ayang. Sekarang tinggal ada uang tunai senilai 1 juta rupiah dan multifunction pen. Kayaknya aku tahu Mbak Ayang akan pilih apa. Aduh, Kamu aku akan pilih harus multifunction milih. pen ya? Iya, saya pengen banget itu soalnya. Multifunction pen ya? Pen, iya. Walaupun kita belum tahu nih fungsinya bisa apa Apa? aja. Tapi kayaknya, aduh sekarang juga makin mahal loh pen. Iya Itu kayaknya bisa buat grill. menarik Mbak. loh. Menarik karena ada dua ya, ada dua tempat ya kayaknya ya. Oke. Wah, selamat ya. Selamat sekali lagi ya. untuk Tara Girsang. Oke, berarti sekarang Mbak Ayang tinggal putaran ketiga. Oke, kita mulai start dari sekarang. Kalau yang ini tuh dapat cash di akhir tahun gimana gitu. Nah, udah keluar nih. Yang mendapatkan ya depannya D. Deng. Namaku bukan D, Mbak Ayang juga bukan D. Ya. @DH Delta Hotel _Anggraini. DH Anggraini, selamat. Kamu jadi pemenang ketiga arisan kumparan Mam bulan ini mendapatkan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Ini lumayan banget tahun baru Mbak dapat kan? Alhamdulillah loh ya rezeki. Makanya untuk para pemenang, tunggu tim kumparan akan menghubungi kamu
Dan selamat sekali lagi Mbak Ayang, terima kasih sekali sudah bergabung di kelas cerdas dan sharing-sharing banyak dengan Kumparan Mom, juga teman-teman yang udah mendengar. Semoga lain kali kita bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, juga bersama Ruang Tumbuh tentunya. Salam untuk tim Ruang Tumbuh di beberapa Terima cabangnya kasih semuanya. Mbak Imes dan Selamat tahun baru teman-teman. Mbak Ayang. Terima kasih, selamat tahun baru juga Mbak Imes dan teman Kumparan Mam. Oke, kalau gitu sampai ketemu Mbak Ayang. Terima kasih, bye. Bye. Pamit ya Mbak Imes. Oke, bye. Wah, terima kasih sekali lagi untuk Ruang Tumbuh yang sudah mendukung acara kelas cerdas hari ini, dan juga untuk semua yang sudah mengikuti acara kelas cerdas dari awal sampai akhir, ngomongin tentang resolusi tahun baru Ibu, juga yang udah nanya, yang udah komen, yang udah kasih love, semuanya terima kasih. Saya Prameswari Sugiri beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dulu. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat tahun baru, selamat bikin resolusi, dan jangan lupa terus jaga keyakinannya, percaya aja Ibu pasti bisa. Dah.